Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di majelis ilmu penuh keberkahan, kajian online berkah mulia Indonesia. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah SWT dalam majelis ilmu yang penuh berkah, kajian kitab Tauhid bersama komunitas berkah mulia Indonesia dengan subtema rambu-rambu dalam mentaati ulama dan umaro. Bersama guru kita, Ustadz Mukir Saputra LCMPD Hafizahullah, semoga sholawat dan salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita dan semoga senantiasa menjadi pengantar bagi kita dalam menuntut ilmu dan memperbaiki diri. Mari siapkan hati dan pikiran kita, semoga kajian ini membawa ilmu yang bermanfaat dan menambah keteguhan iman kita. Jangan lupa tetap stay sampai akhir kajian, karena insya Allah akan ada sesi tanya jawab yang sangat menarik. Sebelumnya saya sedikit membawakan pantun. Pergi ke taman membawa lentera. Cahaya redup tapi bermakna. Kajian dimulai penuh berkah dan doa. Alhamdulillah. Semoga Allah ridho kepada kita semua. Amin. Amin. Amin ya Rabbal. Marilah kita buka kajian kita malam hari ini dengan membaca basmalah serta doa memohon ilmu dan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Hadirin sekalian, acara akan kita mulai dengan pembacaan tilawah Al-Quran. Marilah kita simak lantunan ayat suci Al-Quran, surat An-Nisa ayat 56 sampai dengan 59, yang insya Allah akan dibacakan oleh Bapak Adi Widyo Nugroho, dan insya Allah terjemah akan dibacakan oleh Bapak Bambang Estiarso. Pada beliau kami persilakan. Tafadhol. Mic-nya, Pak Adi, mic-nya belum buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Inna Allah kana azizan hakima. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله وإذا Gila. حكمتم بين الناس أن
tahkumu bil adli. Innallaha bi Innallaha ni'ma ya'izukum. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Halo, Pak Adi. Halo, Adi. Ya, ayat terakhir hilang. yang terakhir. Terakhir. Diulangi, Pak. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalika khairan wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh orang-orang kafir kepada ayat-ayat kami. Kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain. Agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah mendengar, sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian,
yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakumullah khairan Bapak Adi Widyo Nugro dan Bapak Bambang Istiarso. Semoga ayat yang dibacakan menjadi pengingat dan penuntun dalam kehidupan kita. Baik jamaah sekalian, sesuai rundown acara untuk sesi prakata pengurus BMI ditiadakan. Jadi kita langsung beranjak ke acara inti, yaitu pemaparan materi kajian. Sebelumnya akan saya bacakan pantun. Hati gembira tak terkira, langit cerah tanpa mendung biru. Senang rasanya bisa berjumpa dengan Ustadz Wukir yang penuh ilmu. Dengan penuh hormat, mari kita simak bersama tausiah dari guru kita, Ustadz Wukir Saputro LCM Cakep, jangan klik ketinggalan. Cakep. Dengan tema rambu-rambu dalam mentaati ulama dan umarok. Kepada Ustadz, kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azanallah wa yakum. Kita berjumpa kembali di kajian bulanan ya tentang tema Kitab Tauhid. Pada malam hari ini, malam 28 dari bulan Rabiul Akhir. Artinya sebentar lagi mendekati, setelah Rabi adalah Jumada ya, Jumadal Awal atau Jumadal Ula. Jumada ini artinya musim dingin ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, tema yang akan kita usung pada kesempatan malam hari ini adalah bab yang ke-37, man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallahu au tahlili ma haramallahu faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah. Barang siapa yang mentaati ulama dan barang siapa yang mentaati umara dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan, atau sebaliknya menghalalkan yang Allah haramkan, maka konsekuensinya adalah faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah. Maka dia telah menjadikan mereka
Arbab, arbab itu jamak dari Rabbun. Kalau Rabbun artinya Tuhan, arbabun berarti Tuhan-Tuhan. Konsekuensinya dia telah menjadikan mereka Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi bahasan ini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bertanya, apa kok bisa Ustadz ya mentaati apa yang mereka katakan ya dua golongan ini umarok dan ulama dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan kok sampai bisa ke derajat syirik. Ya, maka bahasan kita pada malam hari ini berkenaan dengan syirkut ta'ah. Jadi syirik itu klasifikasinya banyak sekali pembagiannya ya. Ada syirik mahabbah, ada syirik ta'ah, syirik ketaatan, ya. Maka bahasan pada malam hari ini adalah tentang syirkut ta'ah, bab syirik yang berhubungan dengan ketaatan. Makanya judul yang dikasih oleh Ustadz Syam di sini adalah rambu-rambu. Ya, kok judulnya kok beda kayak tadi? Ya enggak, sama. Maka dikasih judulnya rambu-rambu. Rambu-rambu Bang Jo, Abang Ijo ya. Rambu-rambu dalam mentaati ulama dan umara. Sama ini secara implisit ya. Implisit apa keplisit Ustadz ya. Secara implisit sama ini. Jauh banget itu Arab Ya, tempatnya. kepanjangan maka disingkat. Rambu-rambu dalam mentaati ulama dan umara itu seperti apa sih? Karena nanti ada ketaatan yang sifatnya mutlak dan ada yang ketaatan yang diikat, muqayyad, ya. Boleh nggak taat sama pemerintah? Boleh. Taat sama ulama? Boleh. Ya, karena mereka disebut ulul amri. Dua golongan ini disebut ulul amri, Pak. Ya, kita yang taat sama pemerintah, kita akan secara legowo menerima bahwa pemerintah kita dan ulama kita itu ulul amri yang mengatur urusan kaum muslimin. Nah, ini disebut ulul amri. Tapi orang-orang yang memiliki pemahaman pemberontak seperti Khawarij, mereka nggak menyebut pemerintah ataupun ulama yang ada di Indonesia sebagai ulul amri. Bahkan dipleset-plesetin ngulil amri atau ulul amri kalian biasanya mereka kalau debat di medsos ya. Maka mereka mengolok-olok. Ulul amri itu seorang yang mengurusi urusan kaum muslimin baik urusan duniawi ataupun keagamaan. Urusan duniawi ataupun keagamaan ya. Dan inilah definisi daripada ulil amri. Mereka mengurus urusan duniawi kita yang membuat aturan-aturan untuk kemaslahatan hidup bernegara ya, kemaslahatan hidup bernegara dan juga urusan-urusan agama, menetapkan satu Ramadan, menetapkan satu Syawal sebagai hari raya Idul Fitri, menetapkan 10 Zulhijjah ya sebagai hari raya Idul Adha, kemudian menentukan mengatur tentang regulasi keberangkatan ibadah haji ya ke tanah suci. Ini namanya ulil amri, Pak. Namanya ulil amri. Makanya ayat yang tadi Bapak baca ya oleh Pak Adi baca tadi ya. Barakallahu fiik berkenaan dengan surat An-Nisa ayat 59 ya. Allah Ta'ala katakan ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasulah wa ulil amri minkum. Di sini Allah Ta'ala katakan, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman. Jadi seruan ya ayyuhalladzina amanu ini, ya seruan untuk orang-orang beriman. Ustaz, itu mic-nya Ustaz. Jangan dikasih itu mic-nya. Itu mic-nya itu. Iya, ini saya benahi sedikit, Ustaz. Di sini dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ya. Di sini ketaatan di sini adalah ketaatan yang sifatnya mutlak. Ya, atiullaha wa atiur rasulah. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kenapa Allah ditaati secara mutlak? Karena memang Allah Al-Malik. Allah yang merajai semua. Ya, Allah Al-Malik yang merajai. Yang konsekuensinya Al-Malik itu adalah zat yang memiliki segala sifat kesempurnaan. Konsekuensi kedua, maka Allah Al-Malik, seluruh keinginan Allah
pasti akan terlaksana. Ya. Dan konsekuensi ketiga bahwa selain Allah itu pasti dikuasai. Selain Allah itu pasti dikuasai oleh Allah Ta'ala. Tidak ada yang berjalan di luar koridor kehendak masyiah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah Al-Malik yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, Malik Yaumiddin, yang menguasai merajai hari pembalasan, Malikin Nas, yang menguasai merajai seluruh manusia, fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Orang-orang yang bertakwa akan berada di surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai di sisi Allah Al-Malik, penguasa mutlak ya alam semesta ini. Fi maq'adi sidqin 'inda maliki muqtadir. Maka konsekuensinya adalah ketaatan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita taat kepada Rasulnya, sehingga taat kepada Rasul pun hukumnya mutlak. Taat kepada Rasul pun hukumnya mutlak. Tidak boleh kita mengedepankan perkataan seorang ketika ada hadis. Ketika ada hadis, nah di bab ini nanti akan dibahas tentang perkataan Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang mana Ibnu Abbas itu mencela para sahabat, ya. Ana qultu lakum qala Rasul, ya, saya katakan kepada kalian berkata Nabi SAW. Wah, akan tetapi kalian mengatakan qala Abu Bakrin qala Umar. Kalian mengatakan Abu Bakar berkata begini, Umar berkata begini. Ya, maka ini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma marah. Bukan berarti kita tidak menerima perkataan Abu Bakar dan Umar, tidak. Ya. Namun Ibnu Abbas di sini ingin mengajarkan para sahabat dan para tabi'in yang beliau didik, ya. Karena Ibnu Abbas ini orang paling berilmu, Pak. Orang paling berilmu di kalangan para sahabat. Beliau ulamanya sahabat. Bahkan dia pernah mengatakan yang paling dicintai iblis adalah kematianku. Kalau beliau sudah mati, maka iblis senang. Ya, orang berilmunya sudah mati sehingga manusia disesatkan lebih mudah. Ya. Nah, ini baru ulama, ya. Ini baru ulama. Sekarang ada orang yang casingnya ulama tapi justru malah menyesatkan duluan. Ya, kenapa? Karena dia menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan kebanyakan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Seperti berjabat tangan antara wanita yang sudah balik dengan kita laki-laki. Haram apa halal? Bapak-bapak, saya tanya. Bapak-bapak, ya, salaman sama tetangga atau sama karyawati bapak yang sudah balik, ya, yang sudah balik, sudah SMP lah, sudah haid, ya, halal atau haram? Jawabannya pasti tahu haram. Kemudian lah, tapi kan ulama kiai ini membolehkan, ini kan adab. Loh, gimana Om dalil mengatakan haram kok? Lebih baik ditusuk besi panas ke telinga daripada berjabat tangan dengan santriwati kalau Anda seorang kiai, ya, atau dengan karyawati kalau Anda seorang direktur atau bos, ya, atau dengan murid kalau Anda seorang guru. Loh, ini kan ada pusat. Iya, tapi apa yang diharamkan agama, kenapa Anda halalkan dengan dibungkus dengan bungkusan adab? Bukankah adab itu berasal dari ilmu? Apakah adab muncul dengan sendirinya, konsekuensi kesepakatan? Oh, kesepakatan kalau yang begini adab, ya. Enggak juga. Adab juga diawali dengan ilmu. Ya. Tidak bisa sesuatu yang sudah diharamkan oleh agama kemudian dihalalkan hanya dengan alasan adab. Karena adab juga berasal dari ilmu. Ya, adab juga berasal daripada ilmu. Nggak mungkin orang beradab kalau dia tidak belajar ilmu. Ya, dan tidak mungkin suatu diangkat sebagai adab Islami kalau dia tidak bersumber dari Islam. Kalau dia tidak bersumber dari Islam. Baik, ini masalah-masalah seperti ini harus dibahas untuk mencerdaskan masyarakat. Ya, harus dibahas bab-bab yang seperti ini. Baik. Jadi ketaatan mutlak adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ini ketaatan yang sifatnya mutlak.
ya, sifatnya mutlak karena Allah Al-Malik yang merajai segala sesuatu. Adapun kalimat wa ulil amri tidak ada kalimat atiu, tapi dia dikatakan sebagai ya ulil amri, ya ulil amri, ya. Jadi mentaati ulil amri atau pemegang urusan, wa ulil amri minkum, pemegang urusan kalian. Urusan kita ya, para umara dan umara dan ulama. Ya, ulama dan umara. Ya, ini pemegang urusan kita. Ya, maka ketaatan kepada mereka terikat. Ya, terikat dengan apa? Kalau bukan dalam perkara maksiat, maka kita wajib taat kepada pemerintah atau kepada ulama. Ya, ulama menganjurkan begini, 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 maka kita taati. Selama itu kebaikan. Seperti ulama mengatakan kalau mau ya melakukan ini ya jangan sampai begini, misalkan. Ya, atau aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah seperti membuat KTP. Ini kan bagus, Pak. Ya, suatu yang maslahat seperti adanya buku nikah, catatan sipil pernikahan. Ini penting sekali. Lah kenapa dulu nggak ada buku nikah baik-baik saja? Ya karena sekarang kalau tidak ada buku nikah tidak bisa kita melakukan birokrasi ya untuk mengurus kakak ya, mengurus ya paspor misalkan, mengurus ini, mengurus itu, mengurus akte anak. Sulit kalau tanpa buku nikah. Ya maka kenapa harus dibuat KTP dan buku nikah? Karena saking banyaknya jumlah manusia sekarang 8 miliar bayangkan, atau Indonesia ini 290 juta jiwa. Bukan 270 juta lagi tuh dulu waktu kita kecil, waktu kita sekolah. Ya sekarang sudah 290 juta. Maka pemerintah Indonesia mewajibkan adanya KTP ataupun adanya surat nikah bagi yang menikah dan sebagainya, ini semua demi kemaslahatan. Maka hal-hal yang berkenaan dengan maslahat-maslahat seperti ini kita harus mentaati pemerintah kita. Tapi kalau ketaatannya, nah ini kan bicaranya rambu-rambu ya. Kalau ketaatannya ya berupa kemaksiatan karena kita takut, misalkan, ya karena kita takut sama pimpinan kita, ya demi mendapatkan gaji yang tinggi, maka kita disuruh korupsi, kita ikut korupsi, kita disuruh markup data, kita ikut memarkup data, kita disuruh membohongi vendor-vendor kerjaan kita, kita ikut bohong, apalagi. Nah, kalau ketaatannya hanya karena duniawi, urusan duniawi yang artinya maksiat, maka kita tidak boleh taat. Ya, baik ke atasan kita, atasan perusahaan kita, ataupun ke pemerintah kita, nggak boleh. Pemerintah nyuruh untuk minjem ke bank misalkan dengan tenor waktu yang panjang, ya cicilan yang flat misalkan untuk ini dan itu. Kalau memang itu riba misalkan ya nggak boleh. Atau pemerintah melegalkan homer misalkan. Ya lantas apakah kalau homer dilegalkan kita minum homer? Tentu tidak boleh. Ya maka Nabi SAW mengatakan la ta'ata fi makhlukin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada fi ma'siyatil khaliq, ya di dalam kemaksiatan kepada sang pencipta. Ya, baik ini sebagai mukaddimah kita, ya sebagai mukaddimah kita yang kesimpulannya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sifatnya mutlak, adapun ketaatan kepada ulil amri kita sifatnya terikat, ada syarat-syaratnya, ya. Adapun ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dalam ayat Surat An-Nisa ayat yang ke-80 dijelaskan lagi, may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah orang yang paling berilmu tentang Allah Ta'ala. Ana a'lamukum billah. Kata Nabi SAW, ana a'lamukum billah. Dan aku adalah orang yang paling berilmu daripada kalian, ya. Aku adalah orang yang berilmu dari kalian semua tentang Allah Ta'ala. Ya, maka kalau dengan cara mentaati Rasulullah SAW, otomatis kita telah mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Karena Allah Ta'ala jadikan ketaatan kita kepada Rasul sebagai imtihan, sebagai ujian. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nabi SAW disuruh mengatakan, apabila kalian mengatakan atau mengklaim mencintai Allah Ta'ala, fattabi'uni, ikutilah aku. Maka ini surat Ali Imran ayat berapa ya, saya lupa di awal-awal itu, ya, ayat 30 kalau tidak salah. Maka ayat ini adalah ayat ujian. Siapa yang mencintai Allah, ikutilah Rasul. Ya. Dan orang yang mengikuti Rasul, mentaati Rasul, maka otomatis dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun ketaatan kepada pemerintah adalah ketaatan yang bersyarat. Adalah ketaatan yang bersyarat. Asalkan pemerintah tidak melanggar syariat, maka kita harus taat kepada pemerintah. Ya, kepada ulil amri kita. Ulil amri itu orang yang mengatur urusan kita, baik masalah dunia ataupun masalah agama. Ya. Nah, jadi di Indonesia ini rupa-rupanya Bapak Ibu banyak ulil amri palsu. Karena mereka meminta mengklaim dirinya sebagai ulil amri dan minta dibaiat. Contohnya siapa? Contohnya Jamaah Islamnya, ya, atau Islam Jamaah. Dua-duanya firqah ini, Pak. Ya. Baik Islam Jamaah atau Jamaah Islamiyah, ya. Islam Jamaah itu yang sekarang dikenal siapa? Pendirinya siapa? Nur Hasan Ubaidillah. Ada Oke. yang kenal? Apa mantan junjungan antum? LDI, Bang. LDI di apa namanya, Cileng sini banyak ya, LDI banyak. Saya tahu beberapa markasnya, ya, di Masjid Sono, di kampung sini, ya, di perumahan sini, ya. Dan alhamdulillah sekarang banyak yang terkena dakwah sunnah, ya, banyak hujah-hujah yang mereka yang dipatahkan oleh hujah-hujah dari para asatiza, ya. Karena tahun lalu itu deklarasi di Bandung, ya, banyak yang lepas, ya. Nah, di sini Islam Jamaah mereka mengaku, ya, mengaku nih Nur Hasan ini mengaku dia berguru di Mekah dan punya sanad. Dia pikir kalau sudah ke Mekah dan punya sanad dia sendiri satu orang yang punya sanad. Banyak orang yang punya sanad, berguru ke Mekah banyak pulang punya sanad. Tapi yang pemikirannya seperti dia satu yang pulang ke Indonesia. Kemudian bikin aliran, ya, Islam Jamaah tadi. Kemudian hari diikuti oleh cucu atau mantu-mantu mereka yang mereka pergi ke Mekah dan dicari gurunya Mbah Nur ini siapa 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 siapa. Akhirnya mereka banyak yang sadar, ya. Akhirnya oh tidak seperti yang diajarkan oleh jamaah untuk membaiat apa namanya pemimpin ini, ya. Walaupun dia ngaku-ngakunya punya sanad. Apakah lantas kalau orang sudah punya sanad kemudian dia bisa membuat apa baiat sendiri dan sebagainya? Maka Islam Jamaah ini dia mengklaim dirinya adalah ulil amri yang wajib dibaiat. Padahal tidak punya negara. Padahal mereka tidak punya negara. Ya, coba sebutkan negara apa yang mereka miliki. Negara Konoha juga bukan punya mereka, ya. Ya, mereka negara Konoha punya siapa, ya? Mereka nggak punya negara sama sekali dan mereka tidak mengurusi urusan kaum muslimin sama sekali. Hanya mereka minta ditaati saja. Kemudian yang paling menjengkelkan adalah bukti daripada ketaatan pengikutnya adalah dengan membayar pajak, yang membayar sepersepuluh itu, membayar ke sepersepuluh, ya, dan itu berlaku setiap bulan. Kemudian yang lebih menjengkelkan lagi mengkafirkan orang yang tidak membaiat pemimpin mereka, ya. Ini model banyak sekali, ya, firqah-firqah di negara kita, ya. Baik, jadi mereka bukan ulul amri sama sekali. Bahkan kalau ingin mengamalkan hadis, ya, siapa yang dibaiat, ya, kalau sudah ada satu pemimpin yang dibaiat, maka bunuhlah pemimpin yang kedua. Karena Islam mengedepankan persatuan. Islam mengedepankan persatuan, ya. Akhirnya mereka enggak Pak, enggak saling bunuh, enggak mengamalkan hadis yang ini. Mereka datang kemudian hanya berdialog,
yang ngaku-ngaku nih yang paling ini, yang paling itu, yang ini ya pecahan dari yang ini dari yang itu. Akhirnya sudahlah kita punya jamaah masing-masing, kita punya dapur masing-masing. Akhirnya punya dapur masing-masing. Dan mereka cara mengumpulkan infaknya nggak dengan transfer, Pak. Kalau dengan transfer mudah diaudit. Seperti para koruptor, persis sekali para koruptor, para jasa, para hakim, ya. Mereka itu kalau mau main suap-suapan, tidak main transfer. Kalau transfer gampang dilacak. Mainnya pakai uang cash. Antum tahu nggak bagaimana koruptor itu beredar di Indonesia? Salah satu yang memfasilitasi ini uang dolar Singapura, Pak. Antum ada orang Singapura nggak di sini? Ya, Singapura itu ada 1.000 dolar. Coba antum di googling ya, ada uang 1.000 dolar yang di Singapura itu satu dolarnya itu 12.000 ya. Indonesia ini rupiah kalau nggak salah. Maka coba bayangkan ada uang satu lembar yang nilainya berapa? 10 12 kali ya taruh kali 1.000 itu 12 juta ya. Nah, 12 juta sekitar itu. Ya, maka ini yang memfasilitasi ya. Jadi mereka kalau mau main suap ya udah pakai uang dolar 1.000 dolar aja. Ya, US dollar aja nggak sampai 1.000 kalau nggak salah ya. Sampai 100 atau berapa ya? Saya bukan pemegang uang dolar soalnya. Berapa itu? Baik. Jadi demikian ya para koruptor atau mereka para orang-orang yang ngaku memiliki eksistensi atau harus dibaiat yang mengaku sebagai ulil amri, ulama juga mereka bukan ulama ya, ngaku-ngaku punya sanad. Banyak orang yang lulus Mekah, mereka punya sanad tapi yang berpemikiran seperti seperti Mbah Nur tadi ya, dia doang ya, lainnya tidak. Baik. Maka semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada orang-orang LDII ya di Indonesia ini ya. Mereka itu bikin plang LDII 50 meter, 100 meter biar kesannya banyak doang, Pak. Biar kesannya banyak, padahal mereka sedikit. Ya, sudah banyak kok yang bertaubat ya dan kembali ke barisan kaum muslimin. Ya, baik. Kita lanjutkan ya. Dalil di sini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, "Yushiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama'i." Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Aku khawatir kalian akan ditimpa hujan batu dari langit karena aku mengatakan Rasulullah SAW bersabda begini, sementara kalian mengatakan Abu Bakar berkata begini, Umar berkata begini. Ya, ini hadis ini berbicara tentang bab masalah haji, Pak. Masalah haji, ya. Masalah haji apa? Haji pelaksanaan haji. Ya. Ketika Imam Ibnu Abbas mengajarkan kepada umat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhaji dengan Ibnu Abbas mengatakan ya bahwa memandang bahwasanya yang wajib bagi seseorang haji ini adalah haji tamatu. Jadi umrah dulu, kemudian tinggal di kota Mekah, kemudian di hari tarwiyah baru melaksanakan manasik manasik haji. Ya, Eh, baik ya ini haji tamatu. Akan tetapi Umar bin Khattab menganjurkan kepada kaum muslimin waktu itu untuk berhaji dengan haji qiron. Haji qiron itu haji doang, Pak. Haji doang. Datangnya yang mendekati hari hari Armina ya. Hari Armina itu hari Arafah, Mina, Musdalifah ya. Hari 8 Tarwiyah itu. Ya, kenapa? Alasan Umar adalah supaya Ka'bah yang waktu itu masih sepi agar supaya Ka'bah ini sering dikunjungi oleh kaum muslimin. Maka Umar mengatakan kiron, ya, menetapkan kiron saja hajinya, biar Makkah ya, biar Ka'bah ini sering dikunjungi oleh kaum muslimin. Sekarang haji, kemudian dia pulang, nanti beberapa bulan lagi mereka pada datang untuk umroh dan sebagainya. Ya, maka di sini Imam Ibnu Abbas mengatakan, ya, kenapa kalian tidak mengikuti tata cara haji Rasulullah SAW? Langsung saja disatukan antara umroh dengan haji, yaitu disebut haji tamatu. Ya, disebut dengan haji tamatu. Nah, dalam hal ini ada satu perkataan yang mirip, yaitu perkataan Imam Malik. Ini implementasi atau penjabarannya di masyarakat kita ini luas, Pak ya.
Ya, karena banyak orang mengatakan kata Kiai Fulan, kata Ustadz Fulan, kata Gus Fulan, kata Habib Fulan, kata ya kata saja atau dalam kitab ini, dalam kitab anu ya, karena kitab juga ada penulisnya. Ya, dalam kitab ini boleh kok tawasul dengan kuburan. Ya, dalam kitab ini boleh tawasul dengan terdapat dalam kitab anu dan ini. Maka satu kaidah untuk kita semua, perkataan Imam Malik bin Hambal, perkataan Imam Malik rahimahullah taala, beliau mengatakan kullun yu'khadu min qawlihi wa yurad illa sahiba hadzal qabri. Setiap manusia itu boleh diambil perkataannya ataupun boleh ditolak kecuali sahibah hadzal qabri. Kecuali sahibah hadzal qabri, beliau menunjuk ke makam Nabi SAW. Jadi perkataan manusia itu boleh diterima, boleh ditolak. Ya, jelas perkataan manusia yang dengan dalil ya kita terima. Tapi kalau yang tanpa dalil mengedepankan akal ya, kalau ada dalil kemudian mengedepankan akal ya harus kita tolak, Pak. Harus kita tolak. Apalagi dikit-dikit dibawa ke ranah khilaf. Oh, ini khilaf kok, ada yang mengkhilafiakan. Ada yang mengkhilafiakan. Ya, dalam bab khilafiyah juga kan kita harus tahu bagaimana perkataan yang paling rojih ya di antara perkataan ini. Kalau tidak bisa menjamak dalil ya, maka kita lihat mana yang paling rojih dan sebagainya. Nggak semuanya ngambil pendapat menurut hawa nafsu masing-masing. Kalau ada dalil, maka kita wajib mengikuti dalil. Kalau ada dalil. Berbeda dengan orang-orang falsafah yang mereka beragama dengan akal. Ya, orang-orang yang beragama dengan akal, mereka mengatakan lebih harus mengedepankan akal. Dan pencetus hal ini adalah kaum Jahmiyah yang diwariskan kepada kaum Mu'tazilah dan diwariskan kepada sebagian falasifah Asy'ariyah yang mereka menggunakan akal. Pokoknya kalau tidak sesuai dengan akal kita tolak. Ya, tidak sesuai dengan akal kita tolak. Seperti Allah bersemayam di atas arsy, mereka nggak terima. Nggak sesuai dengan akal mereka. Padahal riwayat tentang istiwa ini diriwayatkan oleh 28 sahabat. Bayangkan, mutawatir. Dalam ilmu mustalah hadis, ya, 28 ini perawi yang mutawatir. Diriwayatkan secara mutawatir. Tapi mereka, akal mereka nggak bisa menerima. Nggak bisa. Ya, Allah itu di mana-mana kata mereka. Allah itu tidak bertempat. Ya, ini sungguh perkataan yang akan Anda pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Ya, karena sahabat tidak ada yang berpemahaman seperti pemahaman Anda yang mengatakan Allah di mana-mana, Allah tidak bersemayam di atas arsy, ya. Padahal dalilnya qat'i, dalilnya lebih dari 2000 dalil kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang istiwanya arsy. Ya, dan di Al-Qur'an ada sekitar 6 atau 7 ayat yang berbicara tentang sumastawa alal arsy. Baik. Jadi setiap perkataan manusia bisa diambil dan bisa dilipat. Ya, bisa diambil atau bisa ditolak. Kecuali sahib hadzal qabri, kecuali perkataan Nabi harus kita ambil. Kecuali perkataan Nabi harus kita ambil. Orang-orang liberal sekarang mulai mengkritisi hadis-hadis Nabi SAW. Katanya ini hadis sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Hadis ini tidak sesuai dengan apa namanya, Nabi seolah-olah tidak tahu perkembangan zaman sekarang, maka ini berbahaya, bisa menyebabkan kepada kekufuran. Baik. Kemudian matan yang kedua, Imam Ahmad bin Hambal berkata, beliau orang yang soleh ya. Beliau Imam Ahmad wafat tahun berapa? 241 Hijriah. Ya. Beliau orang soleh. Bahkan putranya Abdullah bin Ahmad mengatakan, ayahku kalau dia sehat setiap hari sholat sunnah 300 rakaat, Pak. 300 rakaat. Ini di luar sholat rawatib ya. Kalau rawatib itu berapa? Rawatib itu kan 2 qobliyah subuh ya kan? 4 qobliyah zuhur boleh, 4 qobliyah ba'diyah zuhur boleh. Ya, baru 10 ya. 10. Kemudian kalau mau 4 qobliyah asar 14. Ya, kemudian 2 qobliyah maghrib 16, 2 ba'diyah maghrib 18, 2 qobliyah isya ya 20,
dua ba'diyah isya 22. Kalau kita melaksanakan qobliyah dan ba'diyah yang muakkadah atau ghairu muakkadah, ya kurang lebih sekitar 22. Sementara Imam Ahmad bin Hambal, sholat sunnahnya beliau dalam keadaan sehat 300 rakaat. 300 rakaat kita baru 22. 22 itu kalau kita kober, kalau kita sanggup ya. Kadang kita nggak sanggup atau kita nggak apa namanya nggak ada waktu atau lain sebagainya, ini tentu berbeda. Kalau ulama dulu Pak, ulama dahulu itu menggabungkan antara ilmu dengan kesolihan, ketakwaan. Kalau terkadang kita ada ustadz yang ilmunya bagus, ibadahnya kurang bagus. Ada orang yang takwanya kelihatan soleh dia, tapi ternyata tidak berilmu, ilmunya tidak bagus. Ya, tapi ulama-ulama dulu benar-benar menggabungkan ya antara ilmu dan amal, antara ilmu dan amal digabungkan. Maka Imam Ahmad termasuk orang yang sangat solih. Beliau itu berkelana keliling dunia, Pak. Ya dunia ilmu, dunia yang negeri-negeri di sana terdapat ilmu. Ke Kufah, ke Basra, ke Mesir, ke Yaman, ke Mekah, ke Madinah, ke Syam. Ya mereka bahkan dikatakan Imam Ahmad itu berkeliling dunia 2 kali oleh para ulama. Ini tentang biografi Imam Ahmad bin Hambal. Beliau berkeliling dunia 2 kali. Di sana ada ilmu hadis, maka beliau telah singgah di tempat itu sebanyak 2 kali singgah dan menghafalkan rijalus sanad, menghafalkan perawi-perawi dan menghafalkan hadis. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala memuji Imam Ahmad bin Hambal. Ya bahwa Imam Ahmad ini lebih tahu hadis daripada saya, kata Imam Syafi'i yang notabene beliau adalah guru daripada Imam Ahmad bin Hambal. Ya, ya maka Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Ajibtu liqaumi araful isnad wa sihhatahu." Aku takjub kepada kalian. Kalian itu kaum yang pembelajar. Kalian itu kaum yang kalian itu kaum yang mengerti rijalus sanad, mengerti tentang perawi-perawi hadis. Wasikotuhu, dan siapa saja dari mereka yang sampai derajat sikot. Wa yadhabuna ila ra'i Sufyan. Akan tapi kalian itu lebih suka dengan pendapat Sufyan. Sufyan di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ulama yang ada di Kufah. Ada juga Sufyan bin Uyainah. Ini ulama yang ada di Mekah. Namanya Sufyan bin Uyainah. Akan tapi hidupnya lebih dulu Sufyan Ats-Tsauri. Dan Sufyan Ats-Tsauri ini juga imam mazhab. Karena mazhab itu ada banyak. Ya, ada Sufyan Ats-Tsauri, ada mazhab Abu Dawud Az-Zahiri tahun 270 Hijriah. Ya, ada mazhab Abu Saur, ini juga beda. Sufyan Tsauri sendiri, Sufyan Uyainah sendiri, Abu Saur sendiri, ya. Kemudian mazhab Abu Dawud Az-Zahiri sendiri. Kemudian ada mazhab yang lain seperti Ishaq bin Rohawai, ya, bin Rahuya. Kemudian mazhab-mazhab yang lain. Jadi mazhab itu ada banyak, Pak. Ya, mazhab itu ada banyak. Ya, makanya tidak dikerucutkan ahlu sunnah itu yang mazhabnya 4 sama akidahnya As'ari dan Maturidi. Lagi sapa sing menentukan definisi ini siapa? Ya, kalau ahlu sunnah dibatasi Maturidiyah sama As'ariyah. Terus selain mereka bukan ahlu sunnah gitu? Hah? Selain mereka bukan ahlu sunnah? Ya, kalau kita bicara seperti ini namanya peorasi, penyempitan, mereka ingin menggiring kepada penyempitan sehingga mereka akan mengklaim sendiri ahlu sunnah itu ya mereka, ahlu sunnah wal jamaah itu ya mereka. Ya, terus gimana tuh yang lainnya? Yang lainnya kan kalau masalah organisasi, kita bicara organisasi, tidak hanya organisasi hijau saja yang paling besar di Indonesia, mungkin iya, tapi organisasi yang lain kan banyak yang sudah berpayung hukum. Ya, ada organisasi Matahari, ada organisasi ini, organisasi itu. Ya, semuanya juga besar dan mereka bukan Asy'ariyah. Mereka bukan Asy'ariyah dan bukan Maturidi. Terus mau ditaruh kemana mereka? Apakah mereka bukan ahlu sunnah? Baik, jadi kita harus berwawasan luas. Kita harus berwawasan luas lah. Ini kan zaman keterbukaan. Ya, zaman keterbukaan. Ya, kemudian fikih 4 mazhab. Oke, fikih 4 mazhab betul.
Karena mazhab yang bertahan sekarang ada 4. Adapun tadi yang saya sebutkan, ya, yang saya sebutkan mazahib yang tadi murid-murid mereka tidak mengembangkan mazhab-mazhab itu. Jadi yang berkembang adalah ada mazhab Hasan Al-Basri, ya ada, ya. Hanya saja murid-murid mereka tidak mengembangkan mazhab-mazhab tersebut, ya, sehingga yang mengembangkan mazhab sampai hari ini ada 4: Abu Hanifah, Malik, kemudian Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hambal. Ya, ini yang mengembangkan mazhab mereka. Maka kesimpulannya bermazhab itu boleh, tapi nggak perlu fanatik. Bermazhab itu boleh. Anda mau mengambil fikih Syafi'i boleh. Ya, Anda ngambil fikih Syafi'i boleh. Wong fikih Syafi'i aja nggak Anda ambil semua kok. Tata cara azan yang beredar di kalangan Indonesia sekarang bukan azannya Imam Syafi'i, berbeda. Ya, berbeda. Ya, maka apa? Yang penting jangan fanatik. Anda mau bermazhab Syafi'i boleh, tapi tidak boleh fanatik. Karena fanatik itu jalan syaitan untuk merasuki hati manusia, untuk merusak hati manusia. Ya, kemudian dibungkuslah dengan fanatisme, ya, atau gulu berlebih-lebihan, ya, dan sebagainya. Ini bahasan-bahasan ya yang kita bahas dalam bab akidah. Baik, kita kembali di sini. Jadi Imam Ahmad yang ahli hadis ini mengatakan kalian itu kan sudah belajar di jalur sanad, kalian sudah belajar hadis, tapi kenapa kalian itu tidak takjub kepada hadis, malah kalian takjub kepada pendapat Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang imam mazhab yang terkenal waktu itu, Pak. Sufyan Ats-Tsauri, ya, di daerah Kufah, ya. Hasan Al-Basri di Basra, ya. Dan ulama-ulama yang lain. Kemudian beliau mengatakan wallahu taala yaqulu falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Ya, maka beliau menukil firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di surat An-Nur ini, akhir surat An-Nur. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Maka hati-hatilah, hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan mendapatkan fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Jadi orang yang menyelisih perintah Rasulullah diancam di surat An-Nur ini, ya, mendapatkan azab yang pedih, ya, mendapatkan azab dan mendapatkan fitnah. Kemudian Imam Ahmad mempertegas, atadruna mal fitnah, atadri mal fitnah. Kalian tahu nggak fitnah apa yang dimaksud di ayat ini? Al fitnatu asyirku. Fitnah yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. La'allahu idza radda ba'da qawlihi an yaqa'a fi qalbihi syai'un minaz-zaighi fayahlak. Maka Imam Ahmad mengatakan fitnah itu adalah syirik. Bisa jadi apabila seorang menolak sabda Nabi SAW, hatinya akan dihinggapi kesesatan sehingga dia celaka. Ya, fitnah bisa berarti kesyirikan atau dia akan ditimpa kecelakaan, ya, celaka karena tidak mengikuti dalil. Ini perkataan Imam Ahmad yang sangat luar biasa. Yang heran kepada orang-orang yang mengerti sanad, ini sahih, ini dhaif, akan tetapi masih berpegang kepada salah satu ucapan ulama. Ya, berpegang dengan salah satu ucapan ulama. Ya, tentu yang harus didepankan adalah perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ada beberapa golongan yang di sini disebutkan model orang-orang yang meninggalkan hadis karena mengedepankan hal yang lain. Golongan yang pertama ini golongan falsafah, Pak. Orang-orang filosofi, ya, yang mengatakan hadis ini sudah tidak sezaman, tidak apa namanya, berlaku di zaman sekarang atau bagaimana ya. Ini golongan filosof, ya. Yang kedua, orang yang taklid kepada ulama atau mursyid tarekat, ya, yang batil, ya, tarekat-tarekat yang batil, ya. Makanya amalan-amalan mereka ajib, sampai sujud-sujud ke kaki-kaki, ya, sampai kaki dicium, ya, ujung-ujungnya mereka tabaruk yang mengalap berkah kepada orang yang disucikan tadi.
Ya ujung-ujungnya juga orang-orang yang datang ke mereka pun bawa duit atau bawa amplop. Jujur saja ya, videonya sudah banyak kok beredar. Kita berbicara fakta, ya, supaya kita nggak digeruduk sama yang bicara fakta aja kadang mungkin penyampaiannya mungkin ya. Atau sebagaimana ini kalau dikritisi ya sudah. Kalau ada orang yang mengkritisi ya bersyukur, berbenah diri. Atau tidak semua kiai sepakat dengan hal yang sedang beredar sekarang ya. Banyak juga kiai yang berilmu yang mereka tidak sepakat dengan feodalisme di dalam pesantren dan sebagainya. Baik, kita lanjut. Kemudian orang-orang yang taklid terhadap mazhab yang membabi buta, ya, fanatik mazhab. Ini juga orang-orang model yang menolak hadis. Pokoknya kalau mazhab ini begini, padahal Imam Syafi'i sendiri mengatakan idza sahal hadis fahuwa madhabi. Apabila ada hadis yang sahih maka itulah mazhabku. Ini perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala dan semua imam empat madhab hampir mengatakan perkataan yang senada dengan perkataan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Apabila ada hadis yang sahih, maka itulah mazhabku. Ya. Maka Imam Syafi'i pernah ditanya oleh pengikutnya, oleh muridnya, "Wahai Imam, bagaimana pendapat Anda tentang ini?" Ya, maka Imam Syafi'i marah. Dia mengatakan, apakah kamu lihat aku baru saja keluar dari kanisah atau keluar dari gereja? Ya, artinya beliau mengatakan kalau orang Islam itu ya harus mengikuti perkataan Nabi, begitu kata kata Imam Asy-Syafi'i. Karena muridnya berkata, wahai Imam, bagaimana pendapat Anda tentang hadis ini? Ya, maka tidak perlu ditanya lagi kalau ada hadis sahih ya sudah itu yang wajib kita ikuti, jangan dikritisi, ya jangan dikonversi dulu ke akal, baru kemudian ya kalau nggak sesuai akal ditolak, kalau baru sesuai akalnya baru diterima dan sebagainya. Baik, eh barakallahu fikum, kita masuk ke matan yang berikutnya. Ini perkataan seorang sahabat yang dulu pernah jadi Nasrani, namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim At-Toyi ini nama satu daerah kabilah. Adi bin Hatim ini masuk Islam, tapi bapaknya Hatim At-Toyi ini tidak masuk Islam. Tapi Hatim ini dikenal sebagai orang yang sangat dermawan, Bapak Ibu sekalian. Dia dikenal sebagai orang yang sangat sangat dermawan di masanya. Kemudian sampai Hatim ini terkenal, betul-betul terkenal, masyhur. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala mengatakan bagaimana dengan Hatim yang dulu ini menyembelih 100 ekor onta di masa jahiliyah, ya, begini dan begitu, begini dan begitu. Maka Nabi SAW mengatakan tetap saja tidak diampuni dia, ya karena dia meninggal dalam keadaan musyrik, dalam keadaan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Adi bin Hatim, Adi pernah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan bapakku? Ya, bapakku dulu dermawan begini dan begitu. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Adi, bapakmu dulu dermawan dan dia menginginkan sesuatu di hatinya. Artinya dia menginginkan, ya, dengan kedermawanannya itu terkenal, dan memang terkenal Hatim ini orang yang dermawan. Jadi orang non Muslim, ya, bahasa sekarang ya, orang non Muslim kalau mereka berbuat baik akan Allah balas kebaikannya, di dunia. Adapun di akhirat tidak mendapat apapun, tidak mendapatkan suatu apapun. Ya, maka ini tentang Adi bin Hatim. Dia mendengar Nabi SAW membaca firman Allah Ta'ala, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Surat At-Taubah ayat 31. Nabi SAW mengatakan mereka menjadikan orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka dan pemuka-pemuka agama mereka arbaban sebagai tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, dan juga Al-Masih putra Maryam, yaitu Isa putra Maryam, dijadikan Tuhan juga sama mereka. Ya. Nah, jadi orang-orang Nasrani ini Pak suka mengadakan konferensi.
Dan konferensi mereka dari tahun ke tahun hasilnya beda-beda. Konferensi tahun ini yang menyatakan bahwa Isa sebagai anak Tuhan. Nanti konferensi tahun setelahnya mengatakan Tuhannya ditambah lagi Roh Kudus. Ya, jadi berubah-ubah. Ya, mereka merubah-rubah isi Injil. Orang-orang mereka atau di sini yang disebut ahbar atau ruhban. Ya, orang-orang alim atau rahib-rahib mereka melakukan konferensi dan begitulah agama mereka dibangun. Makanya orang Yahudi ketika ditanya, salah seorang YouTuber itu berkata ke orang Yahudi, Pak, kalian itu kalau disuruh masuk gereja atau masuk masjid, itu kalian pilih mana? Ini ada Pak di YouTube, Pak. Ada di YouTube. Atau di medsos atau di Facebook. Orang Yahudi mengatakan, saya masuk masjid lah. Ya, karena kita diharamkan masuk gereja. Kata orang Yahudi. Kata orang Yahudi. Ya, jadi banyak orang Nasrani ini salah persepsi ya menilai Yahudi. Mereka pikir mereka harus bantu Israel ya, bantu Yahudi. Sementara Yahudi sendiri nggak menganggap mereka orang orang Nasrani. Kasihan mereka ya, kasihan. Ada yang teriak-teriak di gereja harus bantu dukung Israel membasmi genosida di Gaza. Ketika dia ke tembok ratapan disorakin doang sama orang Yahudi. Ya, kasihan pendeta ini. Jadi mereka seperti itu ya, orang Yahudi itu mereka berilmu, mereka memiliki ilmu. Jadi mereka mengatakan kami tidak boleh pergi ke kanisa, ke gereja karena di sana ada kesyirikan. Adapun kaum muslimin sama Tuhan yang kita sembah, kata kata mereka Yahudi. Cuma Yahudi yang musyrik juga karena dia menganggap Uzair putra Allah, atau mereka itu dengki. Ya, mereka malah memusuhi malaikat Jibril dan Mikail. Ya, mereka memusuhi Jibril. Kenapa? Orang Yahudi memusuhi malaikat Jibril, Pak. Bayangkan. Jibril aja dimusuhin. Kenapa? Karena mereka menganggap Jibril salah mengirim wahyu. Jibril salah menyampaikan wahyu. Harusnya wahyu itu sampai kepada Bani Israel dari anak keturunan Ishak, malah sampainya ke orang Arab. Sampainya ke orang Arab, akhirnya dia nggak terima. Akhirnya dia berkesimpulan rapat tidak mau memuja-muja bangsa selain Israel. Karena Nabi yang keluar, yang hijrah dari Mekah ke kota Yasrib saat itu adalah Nabi Muhammad SAW dari suku Quraisy, maka mereka tidak mau menerima kebenaran ini. Akhirnya mereka udah deh kita musuhan aja. Akhirnya mereka Yahudi yang datang dari jauh, negeri yang jauh, yaitu Bani Quraizo, Bani Qainuqa, Bani Nadir, yang mereka berbase camp di kota Yasrib ya, sudah nunggu-nunggu nabi terakhir yang akan muncul di daerah Yasrib yang banyak pohon kormanya di situ. Akhirnya dimentahkan oleh hasad atau kedengkian mereka sendiri. Kemudian mereka memusuhi malaikat Jibril. Ini Jibril itu gimana sih? Malah nurunin wahyunya ke orang Arab. Harusnya kan ke kita, ke orang Israel, kata kata mereka. Ya, man kana aduwan lillahi wa Jibril wa Mikail wa Mikala. Ya, maka di surah Al-Baqarah dikatakan Yahudi salah satu kelakuannya ini memusuhi malaikat Jibril, memusuhi Allah, memusuhi malaikat Jibril, memusuhi malaikat Mikail. Kenapa dua malaikat ini? Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi, ya, wa Jibril wa Mikala. Jibril dan Mikail ini penolong para nabi, Pak. Jadi para ulama mengatakan setiap nabi ada penolongnya, dua di langit dan dua di bumi. Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam penolongnya adalah malaikat Jibril dan Mikail, dan dua yang di bumi adalah Abu Bakar dan Umar. Nabi SAW kalau kemana-mana sama Abu Bakar dan Umar. Sering momen-momen Nabi SAW bersama Abu Bakar dan Umar, dan secara hikmah Allah Nabi SAW pun dikuburkan bersama Abu Bakar dan Umar. Sampai Aisyah ketika mau meninggal radhiyallahu taala anha mengatakan, memanggil tiga keponakannya, Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, kemudian Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakrin. Ini tiga-tiganya masih kerabat Aisyah, dipanggil masuk. Ya, dia mengatakan, wahai anak-anakku, ya, walaupun mereka keponakan tetap anak karena beliau ummul mukminin. Ya, aku ini punya hak dimakamkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi makamkan saja nanti aku kalau meninggal di sisi madu-maduku, di sisi madu-maduku. Artinya di sisi samping istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain di kuburan Baqi, ya.
Ini menunjukkan apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah Allah ingin menunjukkan bahwa yang di sisi Nabi SAW itu adalah Abu Bakar dan Umar, pembela beliau. Maka Syiah Rafidhah laknatullah alaihim, mereka mencela Abu Bakar, mereka mencela Umar. Ini jelas agama Syiah ini agama yang batil. Agama Syiah Rafidhah adalah agama yang batil karena mencela Abu Bakar dan mencela Umar. Sementara Allah memuliakan mereka. Allah menjadikan Abu Bakar dan Umar sebagai penolong Nabi SAW. Wasolihul mu'minin, ya, orang soleh dari kalangan orang-orang beriman, ya, yang membela Nabi SAW. Baik. Jadi kembali ke Adi bin Hatim. Eh, Ketika Nabi SAW membacakan ayat ini, maka Adi berkata, Inna lasna na'buduhum. Sesungguhnya kami tidak menyembah mereka, kata Adi, ya. Dulu waktu masih Nasrani. Qala, maka Nabi SAW bersabda, Alaisa tuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu. Bukankah kalian itu mengharamkan apa yang Allah halalkan? Ya, ini perkataan Nabi SAW. Bukankah mereka mengharamkan, ya? Bukankah mereka mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah, lalu kalian pun ikut mengharamkannya? Ya, mereka mengharamkan apa? Muruhbaniyah misalkan. Ruhbaniyah itu mereka tidak nikah, ya. Romonya misalkan atau biarawatinya tidak nikah mereka. Padahal Allah tidak mensyariatkan demikian. Adapun Maryam al-Batul itu khusus untuk Maryam, ya. Tidak menikah. Al-Batul maka dijuluki dengan al-Batul. Namanya ruhbaniyah. Kemudian Nabi SAW mengatakan la ruhbaniyata fil Islam. Tidak ada ruhbaniyah di dalam Islam. Ya, makanya kasihan orang yang sudah perawan usia 40 tahun, 50 tahun. Ini sebenarnya tidak mengamalkan hadis ini, ya. Dilarang tidak menikah di dalam Islam. Dianjurkan sekali untuk menikah. Yang laki-laki juga. Imam Ahmad istrinya meninggal kemarin, hari ini malam ini sudah nikah lagi. Sudah nikah lagi. Ini luar biasa Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Baik, Nabi SAW mengatakan mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kemudian kalian ikut-ikutan. Dan sebaliknya, wa yuhilluna ma haramallah fatuhillunahu. Mereka mengharamkan apa yang mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan kalian ikut menghalalkannya seperti babi dan alkohol, khamr. Ya. Nah, itu sudah diharamkan tapi sama pendeta dihalalkan. Kemudian mereka ikut-ikutan menghalalkan daging babi dan khamr. Bahkan Nabi Isa ketika turun nanti di Damaskus, Nabi Isa turun di Damaskus. Ya, ini base camp terakhir di kota Syria atau Damaskus. Nanti Nabi Isa turun untuk memerangi Dajjal, laknatullah alaih. Maka di antara visi misi Nabi Isa adalah membunuh babi. Ya, di antara visi misi Nabi Isa turun ke dunia ini adalah semua babi dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam nanti. Ya, dan kaum muslimin. Nah, fakultu, maka Adi berkata, bala, ya iya, kami ikut-ikutan mereka, yang mereka halalkan, kita ikut menghalalkannya walaupun itu haram. Yang mereka haramkan, kita ikut mengharamkannya walaupun itu halal. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, qala fatilka ibadatuhum, dan itulah peribadatan mereka. Ya, itulah peribadatan mereka. Ya, jadi dalam bab ini kesimpulannya adalah, ya, apa yang diharamkan oleh misalkan siapa? Umaro itu ya para ulama. Mohon maaf, umaro itu para pemimpin. Apa yang diharamkan dari perkara yang halal, ya kita jangan ikut-ikutan. Ya karena kaidahnya la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa dalam bab ini kok cuman umara dan ulama? Karena pada dasarnya sama, kita taat sama atasan kita, direktur kita, atau mungkin sama siapa ya, kita kerja sama dia. Nah, tapi kebanyakan memang kita dalam bernegara ini, ya, kehidupan maslahat kita diatur oleh dua golongan, ya umara, ya ulama, para ulama dan para umara. Ya, bagaimana hukumnya memberontak kepada umara yang zolim? Apakah kita masih wajib taat sama mereka?
Jawabannya iya, kita masih wajib taat. Karena Nabi SAW mengatakan kalau nanti akan ada para umara yang dia memimpin dengan hati setan, ya, hati setan yang mereka mementingkan golongan sendiri. Maka Nabi SAW yang dipesankan adalah bersabarlah kalian sampai berjumpa denganku di haud, di telagaku, kata Nabi SAW. Ya kalau kita dipimpin oleh pimpinan yang zolim, ya maka kita tetap wajib bersabar dan tidak boleh memberontak. Tidak boleh memberontak. Ini jelas Pak, akidah kita itu sudah jelas. Mau ngolok-ngolok kita disebut Wahabi, Wahabi, itu bodoh amat ya. Kalian yang teriak-teriak Wahabi. Kalian teriak-teriak apa namanya? Hubul waton minal iman, itu cinta tanah air bagian dari iman, ya. Itu yang korupsi nggak kalian demo, yang korupsi dana haji nggak kalian demo, yang pesantrennya kiainya cabul nggak kalian demo, ya kan? Katanya hubul waton minal minal iman, ya baik ya, sampai dibikinin solawat hubul waton minal iman dan sebagainya. Ya kita katakan ya dalam manhaj kita, cara beragama kita, ya tidak boleh memberontak kepada pemimpin walaupun pemimpinnya zolim. Kalau ada jalur untuk menasehati mereka, kita nasihati. Ya kita selalu menasihatkan kepada pemimpin ini bagi yang memiliki jalur menasihat mereka dan dinasihati dengan cara tertutup, dirangkul tangannya, ya. Kemudian kita nasihati atau dikirimkan, dilayangkan surat kepadanya, kita nasihati. Maka dengan nasihat dan doa akan mengubah kebaikan. Ya, kita lihat ya pemimpin kita misalkan Pak Prabowo ya. Bagaimana sepak terjang kerja Pak Prabowo yang belum setahun ini ya kita doakan saja ya agar mulai nampak ya keadilan-keadilan yang bisa beliau tegakkan ya agar kita membantu mendukung pemerintah yang mereka mereka ingin menegakkan keadilan dan kemaslahatan-kemaslahatan untuk rakyat. Adapun program-program yang tidak sesuai dengan apa namanya yang bertentangan dengan dalil ya kita tidak ikuti. Ya seperti ada yang melegalkan khomer pemerintah yang lalu, ada yang nyuruh rakyatnya pinjem riba pemerintah yang lalu ya. Ya kita nggak perlu ikuti itu. Ya jadi ini rambu-rambu dalam mentaati ulama dan umaro. Dan ulama pun demikian. Kalau ulama nyuruh kita nyembah kuburan, ya nggak usah kita ikuti. Ya karena menyembah kuburan nggak boleh. Ya. Tadi perkataan Imam Malik ya, ya, semua perkataan kullun yu'khadu wa yutrad. Semua itu perkataan ulama sekalipun boleh diambil, boleh ditolak. Kalau sesuai dengan dalil ambil, kalau tidak ada perintahnya dan bertentangan dengan dalil ya tolak. Ya. Ini rambu-rambu kita dalam mentaati ulama. Ulama itu wajib kita taati, tapi dalam perkara-perkara kebaikan. Kalau ulamanya nyuruh nggak benar, ya nggak perlu kita taati. Kalau ulamanya mencontohkan nggak benar, ya nggak perlu kita contoh. Ya kalau memang bertentangan dengan dalil. Nah, barakallahu fikum, ini kesimpulan daripada kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Ya, silakan saya kembalikan ke Pak Bambang. Barakallahu fikum. Ya, Jazakallahu Ustaz atas ilmu yang telah Ustaz sampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu soal jawab. Kepada para peserta kajian dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan baik via pesan singkat maupun langsung disampaikan kepada Ustadz Mukir Saputra. Tafadhol. Teman-teman, ada? Kalau belum ada, ya ada satu nih Ustaz. Ya, silakan Pak. Ya, silakan Ustaz. Ustaz, di zaman sekarang ini banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, bagaimana cara kita sebagai orang awam memilih dan mengikuti pendapat yang paling benar tanpa menimbulkan perpecahan, Ustaz? Baik. Kembali ke perkataan Imam Malik tadi ya, perbedaan pendapat ini kan dibangun di atas apa ya, ilmu usul yang berbeda, Pak. Ya, kalau memang ada dalilnya, kemudian mereka memakai kerangka berpikir yang berbeda untuk menciptakan hasil yaitu fikih,
ya dalam masalah fikih ya. Ini perbedaannya dalam masalah fikih. Kalau dalam masalah akidah ya nggak bisa. Masa akidah beda, beda yang satunya Allah di atas langit, satunya Allah di mana-mana. Pasti yang benar yang salah satu lah. Nggak mungkin. Ya, wah ini ulama kita bilang Allah di mana-mana ya. Ya, cari dalilnya, ikuti dalil. Ya, jangan ditafsirkan dengan akal, karena akal ini hanya alat, ya alat. Kalau agama ini dengan akal atau dengan rokyu, opini, maka opini siapa yang harus diambil? Ya, ada orang datang orang pinter, akalnya luar biasa, kemudian datang lagi di masa setelahnya yang akalnya lebih luar biasa. Nanti siapa yang harus kita ikuti kalau agama ini dengan akal? Ya, akal sehat itu, Pak, tidak akan apa menyelisih dalil. Tapi yang membuat orang berselisih itu rokyu, Pak. Rokyu itu apa? Perkataan Ali bin Abi Thalib, laukana dinu birra'yi. Seandainya agama itu dengan rokyi. Rokyi itu diterjemahkan ke bahasa kita adalah opini. Kalau akal sehat, semuanya tidak akan bertentangan, Pak. Semua tidak akan bertentangan, akal sehat tidak akan bertentangan dengan dalil. Hanya saja rokyu ini yang bertentangan. Ya sampai-sampai mereka si Razi ini ada kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang berjudul Darul Bainal apa namanya At-Ta'arud ya Al-Aqli wan Naqli. Maka ini semuanya berbicara membantah tentang kesesatan Razi ya dari Asy'ariyah tadi yang menggunakan agama dengan akal. Kata Razi ini dikatakan kalau ada antara wahyu dan akal maka wajib diambil akal karena akal itu qat'i kata mereka. Adapun dalil itu zonni. Ini dibalik. Ya, akal itu sudah pasti adapun dalil belum pasti, terutama dalam masalah-masalah asma wa sifat. Ya, maka ini kebalik ya. Mereka berusaha menggiring opini ya publik kepada pemahaman mereka. Jadi kesimpulan dari pertanyaan Pak Bambang, bagaimana ini kalau ada khilaf para ulama, maka kembali kepada dalil. Ya, kembalikan kepada dalil. Ini yang mendekati dalil yang mana ini? Karena setiap perkataan ulama ya boleh diterima dan boleh ditolak. Kemudian kalau memang ulama-ulama ini, mazhab-mazhab ini berdasarkan dalil, Pak, misalkan tentang kunut subuh, ya kan? Ini yang bikin ribut kan dari dulu kunut subuh. Ya kalau kunut subuh Imam Abu Hanifah mengatakan bid'ah. Kalau Imam Malik berkata boleh, sunnah. Ya, Imam Syafi'i berkata sunnah. Imam Ahmad berkata tawakuf. Nah ini saya sebutkan langsung, saya jabarkan tentang kunut subuh. Jadi nggak ada yang nanti wah ini yang nggak kunut Wahabi. Lah ente sempit amat pikirannya. Ya, yang nggak kunut Wahabi. Emang Abu Hanifah Wahabi nggak kunut. Ya Imam Ahmad juga mengatakan sekali-kali boleh kunut. Kemudian Imam Malik yang mengatakan kunut sunnah juga caranya beda sama Syafi'i. Kunutnya Imam Malik itu setelah baca surat pendek sebelum ruku. Adapun kunutnya Imam Syafi'i setelah ruku. Ya kan beda-beda kan? Ya beda-beda. Kenapa? Karena kerangka usul fikih mereka berbeda. Nah, kalau ada seperti ini kita saling saling legowo. Yang berpendapat kunut monggo silakan kunut, ya. Yang nggak berpendapat kunut ya nggak kunut karena kita ada patokan dalilnya, ya. Nah, kalau bisa menemukan yang lebih roji, ya itu bagus, lebih bagus lagi. Tapi kalau mau taklid sebagai orang awam mau taklid, saya mau taklid mazhab Syafi'i, saya mau kunut subuh ya monggo silahkan. Tapi nggak usah fanatik gitu loh. Oh yang nggak kunut bid'ah. Kok yang yang nggak kunut Wahabi misalkan. Ya ini terlalu sempit, ya terlalu fanatik, terlalu fanatik. Yang nggak begini salah, ya, berani menyalahkan orang lain. Ya kalau yang berpendapat kunut itu bid'ah ya sudah nggak masalah, hargai pendapat mereka. Atau ada pendapat nenek moyangnya Abu Hanifah. Ya maksudnya Abu Hanifah mengatakan kunut subuh itu ya bunaya muhdas, menukil dari hadis sahabat bahwa kunut subuh itu bid'ah. Jadi masalah ini kita legowo. Ini masalah yang tidak boleh difanatiskan. Ini karena perbedaannya, karena kita berbicara tentang perbedaan ulama, ya, perbedaan ulama. Maka selama itu didasarkan dalil, kita saling menghargai, ya. Tapi kalau memang nggak ada dalilnya, suruh minta doa sama kuburan, nggak ada dalilnya. Kemudian dalil Syekh Abdul Qadir Zailani itu diinjek oleh Nabi SAW untuk terbang ke langit. Ini dalilnya dari mana? Kemudian alam semesta ini tercipta dari Nur Muhammad. Ini juga perlu dalil. Nah kalau begitu bukan khilaf. Kalau begitu perkara yang gaib itu butuh dalil, bukan khilaf. Ini bukan masalah khilaf. Kalau yang masalah-masalah
akidah Nur Muhammad, Syekh Abdul Qadir itu diinjek Nabi untuk terbang menuju Sidratul Muntaha, ya, Syekh Abdul Qadir itu dengan selendangnya mencambuk malaikat untuk mengembalikan ruh anak yang meninggal karena ibunya protes dan sebagainya. Ini butuh dalil yang seperti ini, ya, bukan hanya dengan klaim semata. Nah, wallahu alam bishawab. Silakan Pak, saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih teman-teman. Ada 10 menit lagi. Silakan yang mau Tanya, Ustaz. bertanya. Iya, silakan Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dikatakan cara menasihati pemerintah atau Umaro. Zaman sekarang caranya bagaimana ya? Karena semuanya dibuka di DPR. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cara menasihati pemerintah ya. Eh, ini saya bukan pejabat pemerintah nih Pak. Caranya tadi kita minta izin ke mereka melayangkan surat ya. Kita surati mereka ya, pemimpin kita, presiden kita misalkan. Ya kita karena kan keputusan tertinggi presiden ya. Karena kan Menteri Keuangan aja bilang bodoh amat ya, saya akan habisi kalian karena di balik saya ada presiden yang paling tinggi. Saya beri cengengesan ya. Ya karena presiden paling tinggi ya, kita nasihatinya presiden. Kita menasihatinya presiden. Ya. Kalau di DPR dan sebagainya itu kan wakil-wakil rakyat saja. Ya sulit menasihati orang banyak, likuli ya roksin, rokyun, tiap kepala ada rokyu masing-masing. Bahkan rokyu mereka itu ngikutin ketua partai masing-masing ya, si Korea-Korea itu ya, ngikutin partai. Jadi caranya dengan melayangkan surat atau kita datang ke kediaman, izin ya kepada ajudan, ya minta ketemu, kemudian berikan nasihat kepada mereka. Ya dan konon asatidzah kibar kita sudah menasihati presiden-presiden yang pada waktu yang lalu. Jadi nasihati presiden ini dinasihati oleh para asatidzah kibar yang berkompeten dalam bidang ini. Karena ini bagian daripada perintah agama untuk menasihati para pemimpin. Ya, baik. Begitu caranya, Pak. Ya, jadi nasihati di ruang lingkup yang tertutup. Karena memberi nasihat di muka umum ini sama dengan mencela. Ya, di mimbar-mimbar ini hanya menimbulkan fitnah yang nanti akan menimbulkan provokasi untuk memberontak dan memberontak hukumnya haram. Ya, walaupun pemimpin kita dihasilkan dengan cara demokrasi ya, cara demokrasi tidak direstui Islam, tetap saja hasilnya kita terima karena Nabi SAW mengatakan alaikum sam'an wa ta'atan. Kalian itu wajib taat. Kalian itu wajib taat walaupun dipimpin oleh budak. Budak itu kan nggak mungkin naik ke kepemimpinan kalau tidak dengan kudeta. Budak itu kalau mau jadi pemimpin, menjadi khalifah ya dia harus mengkudeta khalifah yang resmi. Diperangi khalifah yang resmi itu kudeta, kemudian kalau dia berhasil menjadi pemimpin, maka kita tetap wajib taat sama budak yang jadi pemimpin itu. Ya. Jadi demikian apalagi di demokrasi ya sudah, karena mereka banyak mencela kita. Katanya demokrasi haram, ya. Produknya dianggap ulil amri. Ya begitulah orang-orang yang berpemahaman sebelah seperti itu. Baik, Barakallahu fiik. Ini memang kajian yang malam ini luar biasa ya. Cukup berkeringat. Bahasanya luas. Bahasanya luas ya. Silakan Pak Bambang, Barakallahu fiik. Masih ada 6 menit lagi. Pak Dong, silakan. Belum ada. Sepertinya sudah jelas semua, Lisa. Ya, alhamdulillah. Berarti saya serahkan ke Pak Bambang ya. Tinggal acara Ramadhan sekarang. Silakan. Kita tunggu pantun penutupnya, Pak Bambang. Mic-nya Bapak kurang jelas mic-nya. Mic-nya Bapak ini jauh banget. Kalau sama laptopnya kali. Silakan Pak Bambang. Ya, baik Ustaz. Alhamdulillah. Rasa waktu
waktu sudah cukup malam. Kita telah bersama-sama mengikuti kajian Kitab Tauhid malam ini dengan subtema rambu-rambu dalam mentaati ulama dan umara. Jazakallahu khairan. Kami sapa pada guru kita Ustaz Ukir Saputra SMBD Hafizahullah atas ilmu dan nasihatnya yang begitu menyejukkan. Semoga apa yang kita pelajari malam ini menjadi amal jariah, penghapus dosa dan pemberat timbangan kebaikan di hari akhir nanti. Terima kasih juga kepada seluruh jamaah berkah Mulia Indonesia yang telah hadir dan berpartisipasi dengan penuh semangat. Sebelum kita berpisah, akan saya bacakan sebuah pantun perpisahan. Elok nian, mentari senja. Cakep. Sinarnya lembut memanjakan mata. Kajian berakhir penuh makna. Semoga berjumpa di majelis berikutnya. Amin. Cakep. Amin. Masya Amin. Allah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, ya. Baik, kita tutup kajian kita malam hari ini dengan doa kafaratul masjid. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Bambang Bianto mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Pak Bambang. Sekali mohon sampai jumpa di episode berikutnya. Tunggu Bambang Isyarso, Pak Adi, Mas Dimas, monggo. Monggo Pak Ustadz, matur suwun. Istirahat di